Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hayadin, NPM 2018-12-10-247. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil dari research teaching, penelitian, dan mapping anotasi dari tugas mata kuliah seminar akuntansi. Dengan mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Nomor 1, penelitian dan tahun. Peneliti Mardianto dan Karisa Tiano, Program Studi Akuntansi Universitas Internasional Batam tahun 2019. Judul penelitian, analisis pengaruh fraud triangle dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Masalah atau tujuan, pada era yang berkembang saat ini, tindakan fraud pada laporan keuangan sudah semakin banyak terjadi pada perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan besar. Para pengguna laporan keuangan seperti investor mengalami kerugian yang cukup besar ketika terdapat kecurangan dalam perusahaan terbuka. Kecurangan dalam laporan keuangan yang tidak terdeteksi banyak merugikan pihak. Kerugian lainnya yang dapat muncul karena adanya kecurangan adalah menurunnya reputasi organisasi, menimbulkan kerugian bagi perusahaan, menyebabkan kerugian terhadap para investor, serta menurunkan pendapatan negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Sampel yang diambil dengan cara accursive sampling, sampel yang akan dipilih harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Alat analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regressive logistic binary. Hasil, kesimpulan, dan conclusion hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, target keuangan menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dengan kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, tekanan eksternal menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dengan kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, stabilitas keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, pergantian auditor berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedelapan, liquidity risk berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kesembilan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, penelitian dan tahun. Penelitian Anissa Fitriana dan Jaki Barituan. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, volume 3, nomor 2, Agustus tahun 2012. Judul penelitian, perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi. Dimensi fraud triangle. Masalah atau tujuan, pandangan yang harus memperkokoh bahwa perilaku kecurangan dalam dunia pendidikan tidak layak untuk dibanggakan. Sehingga pelajar lebih bermoral karena pelajar tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga pada proses agar memperoleh hasil yang maksimal. Bertolak dari keterangan di atas, tentunya perguruan tinggi adalah salah satu tempat untuk mencetak tenaga profesional yang tidak hanya berotak, tetapi juga bermoral. Namun, yang sering terjadi di lapangan justru masih sering ditemukan praktik-praktik kecurangan yang terjadi yang kemudian disebut dengan fraud triangle, akademi fraud. Sampel penelitian adalah 217 mahasiswa akuntansi Universitas Brawijaya Malang. Alat analisis
Alat analisis yang digunakan dalam pengujian penelitian ini menggunakan metode PLS, yaitu Partial Least Square. Hasil atau kesimpulan atau conclusion, hasil penelitian memperoleh bukti empiris bahwa perilaku kecurangan mahasiswa ditentukan oleh dimensi plot triangle, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Yang ketiga, penelitian dan tahun, Laila Tiffany dan Marfu'ah, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2015. Judul penelitian, deteksi finansial statement fraud dengan analisis plot triangle pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masalah dan tujuan. Indonesia sebagai negara kondisi ekonomi yang belum stabil juga terkena wabah meluasnya kasus skandal akuntansi. Maraknya skandal kecurangan akuntansi di Indonesia juga diindikasikan dengan adanya likuidasi beberapa bank. Diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di Komisi Penyelenggaraan Pemilu dan DPRD, Sosialisa dan Muklasin tahun 2008. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh plot triangle dalam menjelaskan fenomena kecurangan laporan keuangan. Sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan metode perceptive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama periode tahun 2011 sampai 2013. Yang kedua, perusahaan yang menyajikan annual report lengkap dalam website perusahaan atau website DIA secara berturut-turut selama periode pengamatan. Yang ketiga, perusahaan terindikasi melakukan manipulasi atau fraud minimal 1 kali dalam 3 tahun pengamatan. Alat analisis. Metode alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil atau kesimpulan atau conclusion berdasarkan pengujian terhadap 7 hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, financial stability atau change dan external pressure divergence berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mempunyai ketidakstabilan keuangan dan tekanan eksternal yang tinggi, manajemen mempunyai potensi yang lebih tinggi dalam melakukan kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, variable effective monitoring atau IND berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi komite audit independen, maka proses monitoring terhadap perusahaan semakin efektif hingga akan menurunkan potensi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, variabel personal finansial need atau OSFIT dan financial target atau RO, nature of industry atau receivable, dan rasionalisasi outchain tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya, keempat variabel tersebut tidak mampu mendeteksi potensi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan manufaktur.
Pitching your research idea, template, feature name, review hiring, file officer, pengauditan, batch complete, belum ada karena belum selesai. A. Working title, analisis pengaruh fraud triangle dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Basic risk code. Pendeteksian terhadap financial statement fraud tidak selalu mendapatkan titik terang karena berbagai motivasi yang mendasarinya, serta banyaknya metode untuk melakukan financial statement fraud. Bernan dan Mesgurats tahun 2007. Yang pertama, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah efektif monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Key papers, menurut teori Crissey, tahun 1953, terdapat 3 kondisi yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu pressure, affinity, dan rasionalisasi, yang disebut sebagai fraud triangle. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor resiko munculnya kecurangan dalam berbagai institusi. Penelitian Dekhow, Sloan, dan Sweeney tahun 1996 yang menemukan bahwa kejadian kecurangan paling tinggi terjadi pada perusahaan yang lemah corporate governance-nya, seperti perusahaan yang lebih didominasi oleh orang dalam dan cenderung tidak memiliki komitmen audit. Temuan Dekhow, Sloan, dan Sweeney tahun 1996 diperkuat kembali oleh John tahun 2004 yang menyimpulkan bahwa kecurangan lebih mungkin terjadi ketika ada konsentrasi kekuasaan di tangan orang dalam. Penelitian di Indonesia tentang deteksi kecurangan telah dilakukan sebelumnya oleh Suciman dan Nailia tahun 2013 yang menunjukkan bahwa financial stability, change, external pressure, lag, dan financial target (ROA) dan nature of industry receivable tidak berpengaruh terhadap fraud. Hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap fraud, yaitu audit report yang merupakan proksi dari rasionalisasi. Motivasi puzzle atau puzzle. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh fraud triangle dalam menjelaskan fenomena kecurangan laporan keuangan. Antara lain, yang pertama, mengetahui apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, mengetahui apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. 3. Idea variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan variabel dependen atau terikat. Pada penelitian ini, variabel independennya adalah tekanan eksternal, target keuangan, stabilitas keuangan, pergantian auditor, dan efektif monitoring. Variabel dependennya adalah yang menjadi pusat perhatian utama penelitian. Pada penelitian ini, variabel dependennya adalah kecurangan laporan keuangan. A1-nya, rasio tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. A2, rasio target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. A3-nya, rasio stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. A4, rasio pergantian auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. A5, rasio efektif monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Data populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BII tahun 2018 sampai tahun 2020.
Metode pengambilan sampel menggunakan metode procedure sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama periode tahun 2018 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan lengkap dalam website perusahaan atau website BIA secara berturut-turut selama periode pengamatan. Yang ketiga, perusahaan terindikasi melakukan fraud minimal 1 kali dalam 3 tahun pengamatan. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk laporan keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2008 di BIA tahun 2018 sampai tahun 2020. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah perusahaan manufaktur yang terindikasi melakukan dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian ini, antara lain yang pertama, variabel yang digunakan untuk mendeteksi financial statement fraud pada penelitian ini hanya sebatas variabel yang dikembangkan dari fraud triangle theory, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua, pengukuran variabel rasionalisasi dengan menggunakan proksi pergantian audit sebaiknya dikaji secara lebih baik untuk memastikan bahwa pergantian auditor tersebut bukan disebabkan karena perusahaan melaksanakan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17 PMK titik 01 2008 pasal 3 ayat 1. Sumber data yang digunakan dapat didownload sendiri pada website http://www.idx.co.id. Tidak ada uji reliabilitas, tidak ada uji validitas eksternal dan validitas non-truth. G-tools ditinjau dari penelitian terdahulu adalah dengan menggunakan model Beneš and Sokol. 2. What's new? Tidak ada. A. So what? Tidak ada. G. Contribution. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap deteksi financial statement fraud, seperti auditor dan pemerintahan dalam menilai potensi terjadinya fraud dalam perusahaan. K. Order consideration. Tidak ada kolaborasi penelitian dengan institusi yang berbeda. Skope penelitian telah sesuai, hasil ini memberikan dukungan kepada triangle theory dalam menjelaskan fenomena financial statement fraud, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Sekian riset pitching, penelitian, dan mapping anotasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.